Ada satu film thriller yang lagi hype banget karena trailernya memang dahsyat. Ketika gue observe, ngeliat si komentar-komentarnya, ngeliat video reactionnya, itu gue nggak nemu yang nggak excited dan nggak freak out gitu ngeliat trailernya itu. Dan gak jarang juga gue ngeliat komen-komen itu kayak yang bandingin film ini sama film Blair Witch Project ya, film tahun 99 yang legend banget di zaman gue SD dulu. Dan sebenarnya gak apple to apple sih menurut gue, karena si Blair Witch Project ini adalah film yang tekniknya adalah found footage, sedangkan ini adalah film thriller misteri yang katanya berbau okultisme. Apa yang kira-kira buat si trailer film ini begitu fenomenal? Kembali lagi dengan gue Satria di channel Rushflix, dimana lo bisa membawa pulang sesuatu dari ngebahas film. Yang kali ini gue mau bahas adalah terkait trailernya, bukan filmnya. Karena kemarin gue habis nonton film, gue ekspektasi gue bakal excited sama filmnya, ternyata enggak. Akhirnya gue udah nonton trailer aja deh. Kita review trailer aja deh. Daripada bahasannya kemana-mana, kita langsung aja nonton trailernya. Di sini gue coba nampilin dua video ya. Satu adalah teaser trailer yang menurut gue terbaik, dan kedua adalah trailer akhirnya nih, yang baru nongol belum lama ini. 911, what's your emergency? It's my daughter. I gotta be quiet. Sir, can you stay on the line with me? But it's not my daughter. Kaki panjang bro, apa ini maksudnya? Dan emang gitu doang ya, simple banget gitu doang, tapi disturbing. Di situ sisi magisnya menurut gue. Dan ini bahasanya bahasa apa kita nggak tahu, bahasa alien kah, bahasa Jepang dalaman kah. Nah coba kita cek dot lagi nih. Dia satunya lagi, yaitu adalah trailer yang paling terbaru. Nah ini BTW, Neon ini adalah distributor film Parasite di Amerika sama di akan ada ya. Yeah. Take a nice long look. A letter was left with the bodies. Signed with one word. I saw a beast rise up out of the sea, with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. On each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill, and kill again. I know you're not afraid of a little bit of dark. Because you are the dark. Do you still say your prayers? Never once. They scared me. Hello? You could have made nice with me. But you didn't. And that has led to all of this. I'll be waiting. Tegangnya gue tulisan judul aja bikin kaget. Oke, Juli. Bikin penasaran ya. Jadi kalau yang gue lihat dari trailer ini, berdasarkan teori yang gue tahu ada 3 faktor utama, yaitu pertama adalah terkait dengan sound design. Itu udah pasti ya, nenek-nenek juga tahu dimana kayak ada suara-suara benda digesek, terus kemudian ada suara tape dicepetin gitu.
terus kemudian ada suara dengung kayak kuping pengang, bikin kita nggak nyaman pasti kan. Dan kedua adalah terkait dengan pemilihan objek-objeknya, yang mana banyak hal-hal yang penuh ketidakpastian, kayak misalkan muka yang nggak terlalu kelihatan jelas, terus kemudian juga tulisan-tulisan yang nggak tahu bahasa apaan, terus kemudian juga scene-scene yang sifatnya tuh nyctophobic gitu, atau membangkitkan rasa takut kita dari keadaan gelap. Yang mana itu kan kayak mostly mungkin sekitar 80% malam ya dari trailernya tadi. Berikutnya adalah terkait dengan compositing gambar dan juga kamera movement. Compositing gambar yang kita lihat dari trailer tadi, kalau nyadar, aku hitungin mungkin dari sekitar 80-an klip, 80-90%-nya itu pakai komposisi symmetrical. Yang mana di kehidupan kita sehari-hari kita jarang banget ngelihat komposisi itu gitu. Karena ya misalkan ngelihat biasanya ada di sini ada meja, di sini ada kasur, di sini ada jendela, itu nggak bener-bener kiri dan kanan tuh seimbang gitu. Dan hal itu membangkitkan unfamiliarity di kita, karena kecenderungan kita secara psikologis itu selalu mencari hal-hal yang sifatnya kita kenal, kita mudah identifikasi, sehingga kita merasa nyaman. Dan ketika kita tidak familiar dengan kondisi, kita akan mengantisipasi dan bikin kita deg-degan. Dan dari segi kamera movement, kita lihat aja dari si teaser pertama tuh, yang mana itu cuma ada foto keluarga gitu, di zoom in, itu sebenarnya nggak ada hal yang, nggak ada pocongnya tiba-tiba keluar gitu, nggak ada. Terus habis itu keluar tring, ada kaki panjang, itu kayak kaki anak gua, kayak ada serem-seremnya gitu kan. Efek dari kamera movement yang zoom in seperti itu juga tidak familiar dengan kondisi kita ngelihat sehari-hari. Psikologi persepsi kita itu beneran dimainin banget di trailer ini. Kita harus bedain yang namanya zoom in sama pull in dalam pengambilan gambar. Kalau zoom in itu kita kayak lagi muter lensa kamera, yang mana si objek dan si benda di belakangnya itu juga ikutan gede, gitu, jadi gede. Apalagi pakai teknik digital zoom in, yang mana dari proses editing itu lebih nggak nyaman lagi karena nggak ada efek parallax gitu. Jadi nih, kalau misalnya dalam teknik pull in, kita itu kayak lagi ngedeketin kamera ke objek yang kita sorot. Efeknya adalah efek parallax, di mana benda yang dekat dan semakin dekat itu jadi kelihatan gede dan cepat perubahannya. Lalu yang backgroundnya itu juga kelihatan gede, tapi gedenya lebih pelan daripada si objek yang ada di depannya itu. Jadi bisa kita simpulkan ada dua kata kunci yang menjadi faktor. Pertama adalah uncertainty dari si objek-objek yang ada di dalam situ, dari scene-scene yang ada di situ. Uncertainty ini seenggak enak lagi nungguin billing anak kita yang lagi sakit gitu ya, obatnya berapa duit, tindakannya berapa duit, sementara kita nggak punya duit. Itu kan uncertain ya, kondisi yang uncertain, dan itu horrifying sekali. Kedua adalah terkait dengan familiarity, yang mana lu bayangin lagi nyasar di perumahan di negara Uganda gitu. Itu kan fuck man. Dan kita belum bisa menyimpulkan apa-apa dari trailer filmnya ini kan sebenarnya, dan itu juga menyebabkan kita jadi anticipating. Karena memang sejatinya trailer dan teaser itu adalah membuat kita anticipating, dan dia menggunakan jurus-jurus untuk membuat kita antisipasi bener-bener eksesif gitu dikasih lihat ya. Bener-bener total banget rasa yang dihasilkan sama si trailer ini. Dan yang gue harapin di film ini nantinya itu nggak akan terlalu eksesif sih menggunakan jurus-jurus film horor ini. Sebenarnya jurus-jurus kayak metris, terus kemudian zoom in, itu udah sering kali kita lihat ya, kayak di film-filmnya James Wan gitu, Conjuring, Insidious, itu sering pakai teknik-teknik kamera movement yang seperti itu, yang sebenarnya ngambil referensi dari film-film lama juga, kayak film-film tahun 70-an, 80-an, itu film horor itu sering banget pakai teknik itu. Dan makin kesini udah agak lebih jarang penggunaannya, kecuali di standar tertentu. Ketika si teknik-teknik ini dipakai seterusnya ke trailer ini, kita jadi malah bisa ngerasa baal gitu, ngerasa ketegangannya lagi, karena dalam menonton film itu butuh yang namanya dinamika. Dan gue bisa meramalkan mungkin kalau misalkan itu works, itu bakal dipakai sering banget ke depannya. Dan gue berharap banget juga di film-film Indonesia nanti bisa belajar dari film ini, karena
Jujur gue kemarin habis nonton film di Netflix yang baru tayang belum lama, film Indonesia, filmnya film bisu. Lo tahu kan judulnya karena ini film bisu, gue mengharapkan komposisi gambar, kamera movement itu yang benar-benar bisa membawa psikologi persepsi si penontonnya gitu. Diacak-acak lah kita, karena gak ada bahasa verbal kan di sini, sehingga lo harus memaksimalkan teknik-teknik lainnya secara visual maupun audio. Tapi yang gue dapet di sini kurang gitu, karena mungkin gue juga punya ekspektasi yang film ini bisa benar ngangkat, tapi ini enggak sayangnya. Dan menurut gue kita mesti belajar sih secara sains bagaimana mengengineer psikologi penonton. Dan itu menurut gue penting banget untuk dipelajari sama filmmaker-filmmaker di Indonesia. Dan sekian konten ngebahas trailer kita. Please like, comment, dan subscribe kalau misalkan video ini bermanfaat. Bikin viral coy, soalnya kayak bakal keren nih filmnya.